Berlanjut lagi di Merah Putih, kita masih bersama Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta dan Kasih Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Kota Surakarta, Bapak Sriono juga Bapak Agus Suprapto. Dan Mitra Tia TV, kita membahas tentang tugas dan wewenang dari Kantor Pertanahan atau yang kita lebih mengenalnya BPN ini ya. Baik, kembali ke Pak Sriono tadi, sambung lagi ya, menyambung dari apa yang sudah dijelaskan tentang sengketa lahan ya. Oke. Ini kebanyakan itu umumnya itu apa? Yang paling banyak terjadi ya? Sengketa ini kasus contoh kasus maksud kami. Contoh kasus di Solo itu paling banyak sering kami beracara itu sengketa waris. Sengketa waris. Ya, mungkin sengketa kepemilikan, sengketa batas. Kalau sengketa waris sebagai contoh begini, bahwa sertifikat itu terdaftar ahli warisnya 3, ya. Ternyata ahli waris yang lain itu menggugat karena dia adalah juga salah satu putra dari pewaris. Bisa jadi kan pada saat membuat surat keterangan waris sebetulnya saudaranya 4 karena yang satu itu nggak ada di wilayah Surakarta, jauh atau sudah lama nggak ketemu, dianggap 3. Nah ini keterangan waris itu juga berdasarkan informasinya berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh ahli waris kepada Pak Lurah setempat. Ya. Jadi Pak Lurah pun dari awal ya. Iya dari awal. Pak Lurah Pak Lurah kan nggak tahu, mengikut saja, buatkan surat keterangan, mengesahkan 3 orang. Tahu-tahu saudaranya yang tadi lama nggak kelihatan, tahu loh kok tanah orang tua kami kok sudah beralih dan seterusnya, sehingga dia gugat. Contohnya itu. Kemudian mengenai sengketa batas, ya bisa jadi terjadi. Kami punya sebidang tanah luas 500, kemudian belum kami bangun, sebelah dibangun. Loh, kok sebetulnya lebar depan itu 20, sekarang kok tinggal 18, berarti ada yang ngesuk. Nah, itu namanya sengketa batas. Kemudian kami merasa ini didudukan, datang ke kantor untuk minta ukur kembali. Nah, kalau sudah begitu, itulah kami akan mediasi. Ya, mediasi dengan bidang tanah yang bersebelahan. Ini ternyata batasnya di sini, berarti ada yang lonjok. Jadi sertifikatnya itu tidak ada masalah, hanya tadi yang mungkin bangunannya karena dia lama nggak dibangun, gitu ya. Sebelah itu juga nggak tahu batasnya, ya nggak sengaja. Nah, dia pada suatu mau bangun loh kok luasnya kok lebarnya berkurang, itu salah satu sengketa batas. Gitu. Dan banyak lagi yang namanya persoalannya masalah. Baik, mungkin ada yang ditambahkan terkait dengan kasus sengketa tanah atau lahan ini, Pak Agus. Ya, selain apa yang disampaikan Pak Kakan tadi, sebenarnya juga masih banyak ya. Kadang-kadang masyarakat sendiri tidak menyadari. Ya, melakukan misalnya karena meminjam uang. Nah, sertifikat itu kalau digadeke ya, kalau istilahnya kalau digadeke tapi tidak dipasang hak tanggungannya. Cekal kayak gitu saja, pada suatu saat yang meminjam sudah meninggal atau yang meminjamkan juga sudah meninggal, akhirnya sengketa warisan tadi jadi sengketa antara ahli waris. Nah, seperti itu sering terjadi. Atau karena sebenarnya hanya kasus utang piutang, tetapi karena salah satu pihak tanpa sadar atau tanpa mengetahui menandatangani suatu surat misalnya, tidak dibaca isinya apa. Nah, akhirnya tahu-tahu beberapa tahun kemudian sudah beralih pada orang. Itu karena seperti itu keadaan yang sering terjadi ya. Yang sering disampaikan kepada kami di kantor pertanahan itu adalah seperti itu. Pak, ini tuh bukan jual beli, tapi saya itu dulu utang sertifikat tak gadeke. Tapi saya menandatangani surat yang tidak saya baca. Atau saya menandatangani belangko kosong. Nah, seperti itu yang sebab-sebab yang sering dilaporkan pada kita. Jadi di sini sebagai saksi gitu. Artinya dari BPN-nya, kantor pertanahan atau tidak, sebenarnya dalam hal ini belum jadi saksi. Mana kalau tadi sudah menjadi objek gugatan di pengadilan, pasti kita akan ditarik ditarik untuk memberikan saksi, memberikan bukti secara formal, data formal. Ini loh data yang ada. Soal materialnya kan kita nggak tahu ya. Apakah benar utang piutang saja atau memang ada jual beli? Ataukah ada kesadaran menandatangani surat tertentu tadi, kita yang tidak tahu. Nah, makanya nanti di pengadilan yang akan membuktikan kalau seperti itu.
Oke, saya kembali ke Pak Sriono. Ada nggak kasus misalnya double sertifikat gitu Pak? Ya ada, pasti kalau double itu ada. Nah ini pasti kalau double pasti ada yang benar salah satu. Nah nanti akan kami teliti mana yang asli atau mana yang palsu, pasti ada. Ada. Nah inilah pada saat double sertifikat ya kita kasusnya mediasi lagi. Mediasi. Ya. Nah, doublenya itu bisa double karena tumpang tindih atau hanya karena numpang sebagian. Itu biasa nanti kami penyelesaiannya lewat mediasi. Tapi kalau tidak terima ya biasanya gugatan. Ada nggak sebidang tanah itu tapi kepemilikan ada 2 nama gitu? Maksudnya satu bawa sertifikat atas nama A, yang satu sertifikat atas nama B gitu? Bisa terjadi. Bisa terjadi. Bisa terjadi. Ya. Terjadi. Kenapa bisa? Tapi itu biasanya produk-produk yang sudah lama. Tapi dengan sistem komputer ini sekarang sudah minim sekali ya itu. Nah, sistem komputer, bisakah pendaftaran juga dilakukan secara online karena musim online gitu? Ya. Untuk pendaftaran secara online di Solo sudah kami lakukan, terutama bagi pelayanan jual beli ya. Jadi para PPAT itu sudah lewat online sudah bisa. Dan ini mungkin sudah 2 bulan yang lalu ya. 2 bulan yang lalu kami melaksanakan pendaftaran sistem online. Tapi belum semua jenis pelayanan. Hanya pelayanan jual beli yang kaitan dengan PPAT. Oke, ini yang dimaksud pendaftaran online ini yang seperti apa Pak Agus? Pendaftaran yang online yang dimaksud adalah pendaftaran tanah ya dalam hal ini segala jenis hak tadi yang dilakukan oleh pihak pemohon sendiri, ibaratnya yang seperti pemohon sendiri. Dalam hal ini adalah PPAT. Ya. Jadi PPAT bisa mendaftarkan tanahnya di kantornya kan gitu ya, dientrikan melalui kantornya sendiri, kemudian baru nanti setelah membuat janji kapan akta itu mau diantar, diantar ke BPN. Oleh karena itu pada saat diantar itulah nanti kita nanti ke BPN, ya sehingga itu akan mempercepat layanan kami. Sehingga nggak nunggu-nunggu lama. Tidak lebih cepat daripada yang tidak online ya. Karena kan kita sudah dibantu mendaftar ya mengentry datanya. Gitu ya. Jadi ada perbedaan yang sebenarnya cukup signifikan manakala bapak-bapak PPAT itu mau mendaftar secara online. Itu ya pertama kita sudah dibantu kan dalam entry sehingga akan lebih mempercepat pelayanan. Ya. 2 bulan ini telah berlangsung atau 12 Juni, Februari ya. Februari ya. Ya. Dan itu sudah bisa online itu pendaftaran online itu kalau di prakteknya sudah ini? Sudah. Dari PPAT ini mendaftar. Ya. Cuma memang belum seluruhnya ya. Ada yang masih dalam persiapan karena mungkin jaringan internetnya belum ada, hingga masih bertahap. Jadi kami himbau selalu ayo ikut online agar kami juga bisa semakin baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, jadi kalau memang belum semua ya dari seluruh PPAT di Kota Surakarta ini yang melakukan pendaftaran online. Oke, ya ini masih terkait dengan mungkin ada sengketa-sengketa begitu ya Pak. Misalnya ada kasus ya satu perumahan begitu ya. Biasa kan itu dibangun kan karena developer. Nah, ada masalah di situ sehingga ternyata sertifikat itu tidak sesuai dengan waktu jual beli sebelumnya. Itu bagaimana pengurusannya nanti mungkin bisa dijelaskan ya. Kita jeda dulu. Ya, Mitra Tia TV kami segera kembali tetap bersama kami di Merah Putih.